sebelum kita mulai, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam keistiqomahan kita setiap ba'da subuh selama bulan Ramadan, dimulai dari hari Senin sampai Kamis dan Sabtu. Alhamdulillah ini yang keberapa kalinya nih kaos kitab nih? Boten, sanes kitab apa? Kuliah subuh. Kalau pulau dimulai 2000 2002 ya, jadi pulau langsung di Yaman 2018, baru kuliah subuh ini 2022 2023. Ini yang ketiga kalinya. Alhamdulillah. Ya mugi istiqomah ya. Alhamdulillah kita dipertemukan di dalam bulan Ramadan di hari yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan di awal malam pertama di bulan Ramadan, yaitu Allah memberikan ampunannya kepada semua hambanya, di mana di awal malam bulan Ramadan tersebut Allah melihat kepada orang-orang muslim, dan siapa orang yang mendapatkan nazar Allah di malam Ramadan tadi, insya Allah Allah tidak akan mengazabnya dan Allah akan memberikan ampunan untuknya di malam terakhir dari hari itu. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah, innallaha ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu ilal muslimin wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memandang dan melihat di malam pertama daripada bulan Ramadan kepada siapa? Kepada orang-orang muslim. Terus wau dalu niku Allah niku mirsani panjenengan sedaya, dan Allah itu memberikan ampunan kepada panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga siapa orang yang mendapatkan nazrah pandangan Allah di malam pertama bulan Ramadan, Allah tidak akan mengazabnya dan Allah akan memberikan ampunan untuknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bahkan disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, qala ba'dul ulama innaha lailatul qadri awwalul lailatin min Ramadan. Ada sebagian ulama yang mengatakan apa? Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu, ada yang mengatakan, niki juga berbeda pendapat ulama, ya. Banyak ulama yang berpendapat, di antaranya ada yang mengatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu letaknya di awal malam pertama bulan Ramadan. Niki pendapat ulama. Mangke nanti insya Allah di 10 terakhir bulan Ramadan mangke kula jelaskan tentang Lailatul Qadar. Yang intinya di setiap malam kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga di antara malam-malam itu semoga kita mendapatkan malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan bahwasannya innal jannah la tatazayyan minal haul ilal haul lidukhuli syahri Ramadan. Sesungguhnya surga itu, swarga itu berhias, saling berhias dari tahun ke tahun. Untuk apa mereka berhias surga-surga itu? Untuk menyambut masuknya bulan Ramadan. Fa idza kana awwal lailah min Ramadan harbat rih min tahtil arsh. Apabila di malam pertama bulan Ramadan akan ada angin yang menghembus dari bawahnya arsy.
yuqalu laha al-muthirah. Angin ini namanya adalah angin muthirah. Sinten angin muthirah. Enten namanya muthirah to mriki. Muswirah ya. Wis pokoke mirip-mirip lah. Gak apa-apa insyaallah. Sesungguhnya di malam pertama bulan Ramadan itu ada hembusan angin yang namanya angin tersebut adalah angin muthirah. Dari mana datangnya? Dari bawahnya arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fatasfiqu war asjaril jannah. Ketika berhembus angin tadi itu, yang namanya muthirah tadi itu dari bawah arasnya Allah, itu pepohonan, daun-daun pepohonan yang di surga itu mereka bertepuk tangan. Dalam artian apa? Senang ketika daun-daun surga itu, daun-daun pohon di surga itu dilewati dengan muthirah, yaitu angin muthirah dari arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabrus ruhul ain. Ketika berhembus angin tadi itu, maka keluarlah permaisuri-permaisuri, bidadari-bidadari, hatta yakumna ala syurafil jannah, sampai mereka itu keluar, kemudian mereka itu berdiri di atas balkon di surga. Fayunadin hal min khatib. Kemudian bidadari-bidadari tadi memanggil, apakah ada yang mau melamar saya? Terasa bidadari. Summa yaqulna ya Ridwan ma hadhil laila. Kemudian para bidadari-bidadari tadi mengatakan, wahai malaikat Ridwan, ini malam apa? Kok istimewa sekali seperti ini? Maka malaikat Ridwan menjawab, hadhihi awwalu lailatin min syahri Ramadan. Wahai bidadari, permaisuri-permaisuri, apakah kamu tidak tahu bahwasanya ini adalah malam pertama daripada bulan Ramadan? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mereka surga-surga itu berhias untuk menyambut apa? Datangnya bulan Ramadan. Sampai-sampai permaisuri-permaisuri bidadari itu penasaran. Ini siapa sih? Kok sampai segitunya surga itu menyambut, istimewa? Ternyata malam itu adalah malam pertama bulan Ramadan. Ya, sebab itu dengan kita memasuki daripada hari pertama bulan Ramadan ini, mari kita bahagia, gembira atas masuknya bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunga nggih? Apa enten sing sumpek teng mriki? Mikir napa dengan sumpek ya? Ramadan kok sumpek ya? Mikir blonjo. Beras larang. Duh. Insyaallah barokah bulan Ramadan walaupun larang, sing penting jenengan saged tumbas. Nah, ngoten. Walaupun murah lek mboten saged tumbas dipodo ae nggih. Walaupun mundak sedaya mugi tetap diparingi saged tumbas. Amin ya rabbal. Damel apa tumbas e? Ngutang. Betul insyaallah. Damel rezeki kang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan ada beberapa ulama yang menganjurkan ketika di malam pertama bulan suci Ramadan waudalu, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau menganjurkan hendaknya seseorang itu ketika memasuki malam pertama bulan Ramadan, dia itu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Suratnya membaca apa? Surat Inna Fatahna, atau di dalam Al-Quran itu suratnya namanya Al-Fatah. Al-Fatah. Di awal ayat pertamanya itu berbunyi yaitu Inna Fatahna laka fatham mubina sampai akhir ayat. Itu dibagi menjadi
2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi satu surat niku diwaos sedaya. Bisa dilakukan dengan 2 rakaat maupun 4 rakaat. Fadilahnya apa? Orang yang bisa mengamalkan amalan tadi, fa inna 'amahu yamurru 'alaihi wa huwa fi khasbin wa yuhfadhu fi 'amihi. Disebutkan dalam kitab Nujumuz Az-Zahirah bahwasanya siapa orang yang melakukan amalan tersebut, yaitu membaca surat nopo Inna Fatahna sampai terakhir dengan 2 rakaat maupun 4 rakaat bebas, yang penting sampai tuntas suratnya, maka fadilahnya adalah sesungguhnya tahun itu dia akan diberikan khosbun itu apa? Panen. Maksudnya apa? Digrojoki kali keberkahan bagi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun itu. Wa yurfad fi 'amihi. Selain digrojoki kali panenan ganjaran, panenan keberkahan bagi Gusti Allah, Allah juga akan menjaganya di tahun itu. Siang sing ngamalaken maos Inna Fatahna Mubina dengan 2 rakaat maupun 4 rakaat. Niku terusé Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Enten sing ngamalaken. Nembe semerap Gus yo napa Gus? Insyaallah tahun ngajeng nggih. Ya, niku jenengan niati nggih. Walaupun jenengan umur yang mboten sampai setahun yang akan datang, insya Allah tetap angsal ganjaran. Mesti nih jenengan nih. Insya Allah panjang umur. Amin. Ini ku terusnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan juga ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan untuk mengucapkan selamat. Untuk mengucapkan selamat. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Di mana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, madza istaqbalakum wa madza tastaqbilun. Rasulullah mengucapkan ucapan tadi dengan sebanyak 3 kali, yang artinya Maha suci Allah, apa yang membuat Allah itu menyambut kalian dan apa yang kalian sambut untuknya. Dalam artian Rasulullah itu berucap ucapan selamat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, awahyun nazala au aduun hadar. Sayyidina Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah, engkau mengucapkan itu apakah ada wahyu turun atau ada musuh yang akan datang, yang telah datang wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, innallaha yaghfiru fi awwali lailatin min syahri Ramadan likulli ahli hadhil qiblah, rawahu Tabrani. Kata Rasulullah mengatakan itu apa? Karena Allah di malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah itu mengampuni semua orang yang menghadap kiblat. Maksudnya apa? Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang muslim. Itu dalile itu kita menyambut dengan ucapan selamat. Kan biasanya tentang media sosial kan ditulis ahlan wa sahlan, terus selamat datang, kemudian malah welcome to meja Subhanallah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca daripada kitab Wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila an qala. Ini apa nih? Hujan. Alhamdulillah. Mugi-mugi tadi sampai dhuwur.
Turu teng musala nggih. Niat etikaf nggih mboten napa. Ya masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fahadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhahu. Di dalam kitab ini adalah penjelasan tentang wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhalautu ma'ahu fi manzilihi faqala li, di mana Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya suatu hari Rasulullah itu mengajakku untuk berada atau ke rumahnya. Lalu Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun bin Musa alaihi salam ghaira annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, engkau itu kedudukan bersamaku itu seperti kedudukan Nabi Harun daripada Nabi Musa alaihi salam. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Ini usi kalian biwasiyati. Terus Kanjeng Nabi napa kepada Sayyidina Ali, sesungguhnya aku akan memberikan wasiat kepadamu hari ini dengan wasiat. In anta hafidtaha ishta hamidan wa mutta syahidan. Jika engkau menghafal daripada wasiatku ini, maka engkau akan hidup enak, terpuji. Wa mutta syahidan, dan matimu digolongkan termasuk orang yang mati syahid. Nah, niki mangke selama kalau menjelaskan apa yang akan saya jelaskan, jenengan saged menghafalkan, lebih-lebih untuk mengamalkan. Ketik-ketik sehari satu ilmu, dua ilmu jenengan amalkan. Nggih. Insyaallah uripe barokah, uripe tentrem, adem, ayem. Insyaallah kita mati dalam keadaan tergolong seperti orang yang mati syahid. Terus Kanjeng Nabi, wa ba'atsallahu yaumal qiyamah faqihan aliman, dan Allah akan membangkitkanmu di yaumul qiyamah menjadi orang yang faqih, orang yang paham akan ilmu agama, dan aliman, dan menjadi orang yang berilmu. Apa wasiatnya? Di antaranya, ya Ali, man akalal halala. Wahai Ali, terus Kanjeng Nabi, wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, siapa orang yang makan makanan yang halal. Nah niki, kalau dewe niki poso nggih, diusahakan bukannya kita itu untuk memakan makanan yang halal. Siapa orang yang memakan makanan yang halal, sofa dinuhu, maka agamanya akan bersih. Waraqqa qalbuhu, dan hatinya akan lembut. Hatinya akan, terus tiang niku sing dahar makan makanan yang halal itu membuatkan hatinya itu lembut. Walam yakun lida'watihi hijab. Niki yang terpenting. Siapa orang yang memakan makanan yang halal, selain agamanya akan dijadikan agama yang sempurna, yang bagus, yang bersih, dan juga hatinya menjadi lembut. Faedahnya yang ketiga adalah doanya tidak akan ditolak atau diberi hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian apa? Doanya diijabah. Itu makan makanan yang halal. Kita terus awake buka mangke nggih jenengan buka napa? Sampun dirundingkan. Sahure posoe napa? Sahure kalih bukane niku diperhatikan nggih. Dijelaskan. Nah, ini mengenai
min adabit tasahur, yaitu diantara adab-adab seseorang itu sahur. Jangan sahur jam pinten niku? Jam 4. Niki mau subuh jam pinten? Jam pinten? 4.18. Oh, niki wae pas kula badhe sahur lah kok sadar enggak situ akhirnya. Biasanya speaker banter ya ini kok ada sebutan krungu kula niku. Untung mau tak jaringi pas tak jaring imsak sampun mek ngunjuk-ngunjuk alhamdulillah kali kurma lumayan lah. Pokoke sahur nggih walaupun sedako insyaallah. Diriwayatkan niki. As-sahur akluhu barakah fala tad'u. Sahur niku adalah makanan yang membuat berkah. Dados daharane niku barokah sahur. Maka jangan kalian tinggalkan walau an yajra'a ahadukum jur'atan minna. Walaupun kalian di antara kalian walaupun sahure hanya sekedar seteguk air minimal niku. Minimal saged sahur walaupun seteguk air. Karena apa? Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dan para malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada orang yang sahur. Berarti solawatnya Gusti Allah niku napa? Kali solawatnya malaikat niku napa? Lek solawate Allah ten awake dhewe niki sebagai hamba itu adalah rahmah. Napa? Ar-rahmah niki. Kalau promosikan sekalian warung tidak soalin ar-rahmah niki. Solawatnya Allah kepada hambanya adalah ar-rahmah, yaitu rahmat kasih sayang. Adapun solawatnya malaikat adalah istighfar, Terus malaikat niku akan memintakan ampunan kepada orang-orang yang sahur. Alhamdulillah, walaupun sedekah air. Dan juga perlu diperhatikan setelah kita sahur. Layang bagin naumu ba'da suhur. Ini disebutkan dalam kitab Al-Fawaid Asy-Syafi'iyah. Tidak diperbolehkan seorang itu tidur setelah sahur. Biasanya jenengan mantun sahur kepenaan mangan sambel pedes godong apa? Sana es godong pisang. Keloloten. Nah, untuk tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan untuk tidur setelah sahur. Faqad ittafaqal atibba ala anna dzalika yuridu maradul qudat. Dan sungguh telah sepakat semua para ahli dokter, para dokter-dokter itu sesungguhnya itu menyebabkan penyakit kudat. Nanti mirang penyakit kudat. Kudat niku artinya adalah maradun yuridu bin nahari tulu at-ta'am minnal ma'idah wuruju'ihi. Yaitu sebuah penyakit yang menyebabkan di siang hari makanan itu akan akan ingin keluar, kados pengin muntah. Nah, ini di siang hari itu menyebabkan penyakit kudat namanya. Oleh karena itu kita tidak sampai untuk tidak tidur setelah sahur. Dan dijelaskan di sini siapa orang man qara'a, siapa orang yang membaca surat li'ila fi Quraisyin ketika sahurnya, maka kafahullahu syarra dzalik, maka Allah akan jauhkan keburukan-keburukan yang ada di makanan tersebut. Nggih, dados jenengan sadèrèngé sahur diusahakan untuk membaca surat li'ila fi Quraisyin. Setelah napa? Allahumma
Sahur napa doane sahur? Doane sahur napa? Doa makan napa? Nggih, enten kurma teng ajenge jenengan. Betul enten. Untung, enten. Dengan terdohon niku. Siapa orang yang membaca surat Li-Ilafi Quraisyin ketika sahurnya, maka Allah akan jauhkan keburukan dari makanan tersebut. Keburukannya apa yang dimaksud di situ? Di sini jelaskan, yakni yakfihi syarra an yatasahhara wa yusbihu ja'ian. Nah niki. Yang dimaksud keburukan dari makanan tersebut itu apa? Allah akan jauhkan dia itu tidak akan merasakan lapar ketika di pagi harinya. Nah, niku maksudnya. Dados nek jenengan mau surat Li-Ilafi Quraisyin ketika sahur, insya Allah di pagi harinya sampai jenengan buka tidak akan merasakan lapar. Niku barokah maos Li-Ilafi Quraisyin. Nah, niku beberapa adab-adab kita sahur. Sampun pinten menit? 26. Cukup nih, 25 menit, setengah jam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut pertemuan berikutnya daripada kitab Wasiatul Mustafa, masih tentang memakan makanan yang halal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana nabi barakatihim wa jinal hasan hormatihim wa abisna fi tariqatihim wa ma'afatihim wa bitani hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.